Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel ini. Dan di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama mengikuti anime One Piece dan juga membaca manganya. Saya ingin menceritakan kepada kalian semua tentang bagaimana saya jatuh cinta dengan anime ini, tentang bagaimana saya jadi sangat menyukai anime gara-gara menonton One Piece, dan tentu saja tentang bagaimana One Piece ini berhasil mengubah pandangan saya soal hidup. So, langsung saja, mari dengarkan cerita saya. Sebagai anak yang lahir di tahun 90-an, saya tentu sudah sangat akrab dengan yang namanya kartun maupun anime. Saya sendiri sudah banyak menonton kartun di TV sejak saya masih bayi. Dari zaman Benteng Takeshi sampai zaman Tamiya, Beyblade, hingga kartun Nickelodeon macam SpongeBob dan kawan-kawannya masuk ke TV. Semuanya saya ikuti tanpa terkecuali. Hari-hari saya habiskan dengan 3 hal saja: bersekolah, bermain, dan nonton kartun di TV. Saya pun juga sangat akrab dengan anime-anime macam Dragon Ball, Naruto, Bleach, dan tentu saja One Piece. Awalnya, saya menonton One Piece karena memang cuman itu yang ditayangkan di TV saja. Jadi sambil menunggu SpongeBob tayang di RCTI atau di Global TV mungkin, saya nonton One Piece. Dan jujur, pada waktu itu, saya tidak begitu terkesan dengan One Piece. Mungkin karena saya masih anak-anak pada waktu itu, jadi belum mengerti soal ceritanya. Dan bukan cuma One Piece, anime shonen lainnya macam Dragon Ball, Bleach, dan Naruto pun juga tidak meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Sekali lagi, mungkin karena saya masih anak-anak pada waktu itu. Ketimbang One Piece, saya justru lebih suka nonton SpongeBob, Jackson, dan sederet kartun Amerika lainnya. Sebenarnya, saya bukannya tak suka dengan One Piece dan anime-anime lain. Mungkin saya saja yang kurang mengerti dengan cerita anime itu. Karena memang, untuk ukuran anak-anak, jalan cerita Naruto dan One Piece itu lumayan cukup berat. Kayaknya sih. Atau mungkin memang sayanya saja yang blow on ya. Adapun anime yang saya sukai pada waktu itu adalah anime yang ditayangkan di Antv, seperti Zoids, Kekkaishi, dan ada juga anime Transformer. Saya tidak tahu itu buatan Jepang atau bukan, tapi ada dulu Transformer yang versi kartun. Anime-anime itulah yang sangat saya sukai. Bisa dibilang saya sangat suka dengan anime-anime tadi. Mungkin karena jalan ceritanya yang simple dan mudah dimengerti oleh otak anak kecil saya pada waktu itu. Kemudian waktu pun terus berjalan. One Piece tak lagi ditayangkan di TV. Terakhir saya lihat One Piece ada di Space Tune, namun hanya beberapa waktu saja. One Piece menghilang bersama dengan channel Space Tune-nya juga. Alhasil, pada titik itu, saya mulai jarang mengikuti anime. Ketimbang anime, saya malah jadi pecinta sepak bola. Tiap minggu, pasti saya begadang atau minimal bangun subuh buat nonton Real Madrid. Oke, kembali ke soal One Piece. Barulah di tahun 2015, tahun dimana saya memasuki kelas 1 SMA. Di situ, saya mengalami yang namanya putus cinta. Ya, namanya juga anak yang baru puber. Saya baru saja diputuskan oleh seorang pacar yang membuat saya galau 7 keliling. Agak lebay, tapi pada waktu itu memang saya selebay itu sih. Akhirnya, bertemulah saya dengan seorang teman yang bernama Ichiban. By the way, itu nama samaran. Nah, si Ichiban ini adalah teman saya sejak SD. Bisa dibilang teman yang cukup dekat dengan saya. Meskipun kami berbeda sekolah, namun kami kadang masih sering nongkrong. Dan pada satu kesempatan, saya menceritakan pengalaman patah hati saya ke si Ichiban ini. Dan dengan simple, dia pun menyuruh saya untuk mulai mencari kesibukan lain. Iya, kesibukan lain agar saya tidak larut dengan yang namanya patah hati bullshit ini. Tapi kesibukan apa yang bisa saya lakukan? Demikian tanya saya ke dia. Beberapa hari kemudian, si Ichiban ini datang lagi dan membawa sebuah flashdisk ke saya. Saya coba cek, ternyata flashdisk berukuran 8 GB itu berisi 109 episode anime One Piece. Dan ada juga beberapa album lagu Avenged Sevenfold. Tapi saya hanya mengkopinya saja dan belum menonton animenya. Barulah mungkin sekitar sebulan kemudian, saya lagi gabut di rumah dan saya pun mulai menonton anime One Piece dengan iseng-iseng. Dan beberapa jam berikutnya adalah sebuah legenda. Saya benar-benar suka dengan anime ini. Ternyata cerita One Piece tidak serumit yang saya kira.
Ternyata anime ini amat sangat lucu dengan karakternya juga yang lumayan kocak. One Piece sukses membuat saya jatuh hati, dan 100 episode lebih itu pun saya habiskan hanya dalam waktu sekitar 2 minggu saja. Beruntung karena si Ichiban ini punya ratusan episode One Piece di laptopnya, jadi saya pun selalu rutin mengcopy dan menonton animenya. Waktu itu masih zaman bajakan ya teman-teman, karena belum ada website yang legal. Lantas, mengapa One Piece bisa mengubah pandangan saya? Ya, karena selama ini saya mengira anime itu hanyalah tentang orang jahat dan orang baik yang saling berkelahi dengan jurus-jurus keren saja. Saya kurang memahami bahwa ternyata ada cerita yang sangat dalam di balik pertempuran itu, dan One Piece adalah anime yang membuat saya paham akan hal tersebut. Saya sangat suka dengan karakter dari Roronoa Zoro, di mana dia bercita-cita untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, yang mana sebenarnya itu adalah impian dari sahabatnya, si Kuina. Saya juga sangat suka pas momen di arc Thriller Bark itu, kala Zoro dengan gagah berani mengorbankan dirinya demi Luffy yang nyaris dibunuh oleh si Kuma. Meskipun pada saat itu si Kuma sebenarnya cuma ngetes doang, tapi momen itu tetaplah epic bagi saya. Kemudian, momen dimana Ace harus mati setelah ditonjok Akainu, dan itu sangat memorable bagi saya. Meskipun kala itu saya sempat kemakan spoilernya si Ichiban, namun feel-nya tetap dapat. Kemudian, momen dimana Nami menangis meminta tolong ke Luffy di arc yang pas lawan Arlong itu juga menjadi momen favorit saya di One Piece. Usopp yang rela berbohong demi membuat ibunya ketawa juga tak kalah menyentuh perasaan saya. Ya, saya adalah seorang pria yang dengan mudahnya tersentuh dengan kisah semacam itu. Dan masih banyak lagi potongan kisah dalam anime One Piece yang sukses membuat saya salut dengan karakter-karakternya. Yang terbaru adalah saat si Yasuie, seorang daimyo di Wano itu, yang dieksekusi di depan warganya sendiri, di mana pada saat menjelang kematiannya, si Yasuie ini malah tersenyum. Dan warga Wano yang telah terkena efek Boy Iblis Smile ini harus menangis sambil tertawa, menyaksikan kematian dari orang yang mereka percayai, dari pemimpin mereka. Itu adalah momen yang sukses membuat saya menangis sejadi-jadinya. Benar-benar dalam sekali cerita One Piece ini. Sebenarnya masih banyak lagi potongan kisah di One Piece yang membuat saya tersentuh. Cuman kalau mau saya ceritakan semuanya mungkin akan kelamaan nantinya. Satu hal yang saya pelajari dari anime ini adalah tentang sebuah ambisi dalam menggapai cita-cita. Di One Piece, setiap kru atau nakamanya Luffy ini punya ambisinya masing-masing, punya cita-citanya masing-masing, yang mana mereka benar-benar berjuang untuk mewujudkannya. Tidak sama seperti kebanyakan orang yang saya temui di dunia nyata, yang dengan bangga menceritakan impiannya, ambisinya, cita-citanya, tapi tidak pernah berusaha untuk mewujudkannya, ataupun kalau berusaha gagal sedikit pun langsung berhenti, langsung putus asa. Sangat berbeda lah. One Piece ini mengajarkan saya tentang ambisi dalam meraih impian dan mewujudkannya. Benar-benar ambisi yang bukan cuma di kata-kata doang, tapi dibuktikan lewat perbuatan. Luffy pernah berkata bahwa jika dia mati saat mencoba mengejar impiannya, maka itu tidak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada tidak berusaha sama sekali. Kata-kata itu menampar saya dan menyadarkan saya tentang betapa kerasnya hidup ini. Dan kalau kita mau lemah dan letoy seperti ini terus, maka hidup yang keras ini akan mempecudangi kita, cepat atau lambat. Alhasil saya pun semangat setiap kali menonton One Piece. Emosinya, feel-nya, pesan-pesan karakternya itu seperti masuk ke dalam tubuh saya. Setidaknya berkat itu, saya lebih semangat untuk belajar. Dan ya, prestasi belajar saya pun lumayan meningkat. Meskipun belum jadi ranking 1 kala itu, tapi ranking 2 cukup lumayan lah ya. Dan semenjak saat itu sampai sekarang, saya selalu menjadikan sifat-sifat dari karakter One Piece ini sebagai inspirasi saya dalam menjalani hidup. Saya sadar bahwa ya saya tidak punya privilege seperti Luffy yang dilahirkan dari keluarga bermarga di, punya haki, kakeknya angkatan laut. Saya juga sadar kalau saya tidak punya privilege seperti itu. Saya juga sadar kalau saya tidak seberani Zoro dalam menantang maut. Kalau saya disuruh mati demi orang lain sepertinya ya saya pikir-pikir dulu lah ya. Namun, saya merasa bahwa saya masih bisa meniru sikap pantang menyerahnya si Luffy, serta sikap konsistensinya si Zoro ini dalam berlatih. Kita bisa melihat kalau di adegan di kapal itu, cuman Zoro yang kelihatan berlatih serius. Teman-teman yang lain tuh kayak santai, Luffy memancing sama Usopp, Franky otak-atik mesin,
Sanji memasak, Nami menggambar, cuman Zoro yang berlatih serius, berlatih untuk bertarung begitu, melatih fisik. Dan berkat itu saya juga jadi mulai nge-gym sekarang. Jadi One Piece ini memang hanya anime. Ya, One Piece memang hanya anime, hanya sebuah manga. Namun banyak hal-hal dalam hidup saya yang berhasil saya capai karena belajar dari One Piece ini. Setidaknya ada perubahan dari diri saya yang dulu dengan yang sekarang berkat anime One Piece ini. Dan One Piece juga lah yang menjadikan saya jadi sangat suka dengan yang namanya anime. Sejak saya menonton One Piece, saya jadi banyak mengikuti anime-anime lainnya. Ya, singkatnya One Piece menjadikan saya sebagai seorang wibu. One Piece adalah pintu saya menjadi seorang wibu. Tapi untung saya tidak bawa bawang sih. Kapan-kapan saya akan sharing lagi pengalaman saya menonton anime lain. Dan kedepannya, rencana saya mau banyak sharing konten seputar anime di channel ini. Jadi kalau kalian merasa butuh hiburan atau teman untuk ngobrolin anime, kalian bisa berlangganan di channel ini. Channel ini memang masih baru dan saya tidak tahu apakah kedepannya bisa rame atau tidak, tapi biarlah. Saya mau jadikan channel ini sebagai sebuah media atau sebagai sebuah wadah untuk berbagi cerita seputar dunia anime dan manga. Sip, kontennya cukup sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai jumpa.